Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Penatua Baron Sitompul. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 49 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. mulutku akan mengucapkan hikmat, Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 52. Baitnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita buka dari kitab Amsal ayat 4 sampai dengan ayat 4. Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, diamkanlah suara-suara yang ada di sekitar kami, serta curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami baca agar firman yang kami baca dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang kita baca dari kitab Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 6 yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal, dapat kita artikan sebagai perumpamaan. Judul pada pemberitaan firman kita sesuai dari yang ditulis dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu nasihat untuk mencari hikmat. Sedangkan dari sinode berjudul kiranya hikmat selalu besertamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu bisa juga berasal dari bahasa Arab. Dia hikmah. Dikatakan hikmah yang berpengertian adalah bijaksana. Kalau dalam perjanjian lama, hikmat itu bisa kita kaitkan dengan Salomo, di mana Salomo sebagai raja Israel, di mana ayahnya Daud sudah mempersiapkan dia untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Usia yang muda, tetapi kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16, di mana dia bisa memutuskan satu perkara. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia meminta hikmat daripada Tuhan sebelum dia diangkat menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami ayat 5, di mana di situ dinyatakan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Dari mana kita dapat hikmat dan pengertian itu? Bapak Ibu, hikmat dapat kita peroleh berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Kadang-kadang pengalaman itu bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita contohkan ketika kita memberangkatkan atau setidak-tidaknya orang tua kita memberangkatkan kita ke perantauan, biasanya pasti diberi nasihat, petua-petua agar anak atau seseorang itu di perantauannya nanti tidak melakukan hal-hal yang jahat. Maka layak seorang orang tua itu memberikan nasihat kepada anaknya dengan tujuan supaya anaknya itu mendapat berkat
di perantauan sana. Kalau bisa kita contohkan suku Batak, di mana mereka memiliki syair untuk melepaskan anak mereka yang dijadikan syair dari perumpamaan-perumpamaan itu, pengalaman-pengalaman itu. Ada satu judul lagu di orang Batak, judulnya Poda. Salah satu syairnya dinyatakan, jala ikon ingot mahowamang tangiangi do parhite-hitean mi di ngolumi. Artinya, doa itu merupakan napas hidup bagi seseorang untuk bisa melangkah ke depan. Jangan, kalau diteruskan lagu itu, unang sai mianjat marohami di bagasan rohai. Jadi maksudnya, jangan kita tinggi hati, karena itu akan memulai rusaknya hidup seseorang. Gambaran lagu ini menyatakan di mana nasihat orang tua kepada anaknya supaya di perantauan nantinya dia harus rendah hati, menghormati yang lebih tua, dan tidak lupa terhadap saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bukan hanya suku Batak, tapi suku-suku lain juga pasti akan memberikan juga nasihat kepada anak-anaknya agar nanti dia sukses di perantauan. Itu biasanya doa maupun nasihat-nasihat pasti akan dipanjatkan orang tua kita. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua kita terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu. Kita juga jangan hanya memberikan hal-hal yang ibaratnya tidak memberitahukan juga hal-hal yang buruk, karena pada satu waktu anak-anak kita itu juga akan diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak baik, sehingga kalau kita mengkeep mereka, menjaga mereka, dan selalu apa istilahnya ya kalau dibilang ya, dia tidak bisa berbuat ketika satu masalah yang buruk, di mana nanti sebagai anak-anak yang harus mengambil keputusan itu pun bisa bersifat buruk. Nanti dia tidak bisa mengambil keputusan. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita seperti Daud mempersiapkan Salomo untuk bisa mengambil keputusan dalam setiap perkara yang akan dihadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Maksud daripada ayat ini, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat kita. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sifat orang itu dalam suatu sisi bisa saja bisa congkak, sombong, karena ada kelebihannya. Ada satu ilustrasi ketika saya diperhadapkan
pada satu masalah, kira-kira di waktu hari Jumat pada saat itu sebelum masa pandemi, sebagai orang yang bergerak di bidang ojek online, dari rumah saya berharap pasti adalah order untuk saya melakukan tugas. Sampai di Cilengsi, sekitaran Medland belum juga bunyi. Ada rasa, wah, kenapa bisa begini ya gitu. Tapi saya melintas saja dan dekat terminal Cilengsi akhirnya bunyilah. Saya harus menjemput ada sekolah di belakang Cilengsi Indah itu. Saya menuju ke sana. Saya dapati anak sekolah tersebut di SMP. Ya cukup tinggi orangnya. Kalau ditimbang-timbang sekitar 45 kilo lah, sekitar 45-50 kilo anak itu. Dek, ayo sudah siap? Nah, pendek cerita, saya katakan seperti itu. Belum pak, katanya. Kita tunggu kakak saya ya, katanya. Tidak lama kemudian datang kakaknya. Kakaknya lebih tinggi lagi rupanya. Kalau dihitung-hitung, kalau total dari dua mereka itu ya bisa sekitar 120 kilo. Jadi kalau untuk safety dari kendaraan namanya motor sudah tidak safety. Akhirnya saya bawa mereka ke Medland, ke sektor 6. Tapi dengan kondisi yang agak bersungut-sungut saya pada saat itu. Karena tidak pas lagi tempat duduknya, goyang-goyang lah motor itu gitu. Nah, saya bawa mereka dengan rasa agak kesal dalam hati. Tibalah di dekat rumahnya. Jadi di mana alamatnya dek? Itu pak, mana rumahnya? Itu yang ada pagar kayunya katanya. Jadi sampai di pagar kayu itu tertulis rumah ini dijual. Saya merasa haru gitu ya terhadap kedua anak itu. Sementara bayaran dari order mereka itu tidaklah cash gitu. Dia masuk ke bank saya. Bapak Ibu, saya agak ada rasa menyesal memang, tapi pada saat itu akhirnya ya udah ya dek ya. Sudah sampai kan, jadi turun mereka, saya pergi dari situ. 4 jam dari situ saya tidak mendapatkan order apapun. Sampai Pasar Rebo dan ke Cilandak akhirnya kok saya berhentilah di warung kopi. Saya merenung-renung, kenapa ya? Kok bisa begini gitu? Sampai jauh nggak juga dikasih order. Dalam saya merenungi apa yang saya perbuat, akhirnya saya berdoa, minta pertobatan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan memang setelah itu saya berjalan sekitar 100-200 meter, dapatlah saya order, dan berturut-turut sampai 6 order. Tuhan mungkin menegur saya gitu, karena berkat itu mungkin tidak dari orang yang tadi. Berkat itu bisa saya dapatkan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kadang-kadang pengalaman hidup seseorang itu
bisa didapati melalui pencobaan juga. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan kepada keturunan kita agar mereka kuat di dalam segala pergaulan hidup mereka melalui pencobaan atau apapun itu. Maka kita harus membekali mereka. Yang pertama itu membekali mereka bekal rohani, agar anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat, serta memberikan pengertian kepada mereka akan yang baik dan yang jahat itu. Dan yang kedua, kita harus menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka, agar mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan, Sang Sumber Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang bisa memperoleh hikmat dan pengalaman, dan tidak selalu dipertemukan dengan apa yang baik saja. Tetapi selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, maka pengalaman hidup seburuk apapun pasti bisa dirubah Tuhan. Dan menjadi pelajaran kepada kita, janganlah seperti cerita saya tadi, karena apalagi sebagai pelayan Tuhan, di mana ada tertulis bahwa salah satunya adalah harus memberi tumpangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam berkat Tuhan bukan berarti hidup tanpa persoalan, tetapi orang hidup dalam berkat Tuhan akan selalu menang menghadapi persoalan. Asalkan kita setia, karena Dia setia. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas napas hidup yang Kau berikan kepada kami.
sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya itu dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, di mana Engkau mengajarkan kepada kami agar kami dapat berhikmat di dalam setiap kegiatan kami, di dalam segala persoalan, pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, maupun keluarga lepas keluarga Bapa, agar kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari dan memberikan yang terbaik kepada keturunan kami nantinya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami masing-masing Bapa, di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami Tuhan atas masa pandemi yang sekarang kami alami Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas lindungan-Mu kepada kami, terutama kami warga jemaat GPIB Cipecang di rumah kami masing-masing pada saat ini ya Bapa. Kiranya juga Engkau limpahkan berkat kepada kami masing-masing ya Bapa, di dalam kehidupan kami keluarga lepas keluarga. Berikan kepada kami rezeki Tuhan, agar kami layak mendapatkan, agar kami layak dan apa yang kami dapat itu Bapa dapat juga memberikan kepada keturunan kami untuk sekolah mereka, untuk kehidupan kami sehari-hari Bapa, untuk kebutuhan makan dan minum kami Bapa. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk KMJ kami Tuhan, Kau berkati, berikan kepadanya kekuatan Bapa di dalam melayani kami jemaatnya dari sektor 1 sampai 6 ya Bapak. Berkati juga keluarga dimanapun mereka berada pada saat ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk para penatua diaken, unit-unit misioner, dan kami yang tergabung di dalam pelayanan kami pada saat ini Bapak. Kiranya Tuhan mau tak memberikan kepada kami kesehatan juga kekuatan dalam pelayanan kami, pada jemaat kami khususnya di GPIB Jemaat Cipecang ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, Bapak Presiden beserta wakilnya, juga jajarannya sampai yang terendah ya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka juga hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami, masyarakatnya Bapak. Tak lupa juga kami berdoa untuk para janda duda, yatim piatu, yang juga Tuhan memberikan kepada mereka berkat-berkat agar juga mereka merasakan setiap karunia yang Kau berikan kepada mereka Bapak. Kepada mereka yang pada saat ini berulang tahun, kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka kebahagiaan Bapak di rumah tangga mereka masing-masing, agar tumbuhan mereka, agar dengan bertambahnya umur mereka, mereka semakin bijak dalam kehidupannya Bapak, dalam pergaulannya di sekitar mereka, dalam pekerjaan mereka,
juga dalam kehidupannya bermasyarakat Bapa. Dan kepada mereka yang pada saat ini juga sedang sakit, baik dalam rawat jalan maupun di rumah sakit ya Tuhan, kiranya juga Tuhan mau menyembuhkan mereka. Karena kami mengerti bahwa kami tahu bahwa Engkau adalah tabib dari segala tabib Bapa, dokter daripada segala dokter. Sehingga mereka nantinya bisa berkumpul dengan kami, berkumpul dengan keluarganya dalam tubuh yang sehat ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk warga sekitar kami, terutama di gereja kami Bapa, lingkungan gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka berkat yang daripadamu, agar kami semua dapat bersukacita atas segala berkat yang kami terima Bapa. Dan doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami berdosa kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Sektor, saya akan sampaikan untuk ibadah hari Minggu tanggal 13 September 2020, itu pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Dan untuk ibadah pada pukul 9 WIB itu dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Dan untuk protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat pada halaman 4. Mengenai perkunjungan KMJ dan Presbiter Jemaat, di tengah kondisi saat ini pandemi COVID-19, maka perkunjungan KMJ dan Majelis Jemaat akan dilakukan melalui media online atau secara virtual. Dan bagi jemaat yang berkerinduan
Untuk didoakan atau memerlukan konseling dapat menghubungi Ibu Pendeta Nyonya Wasti IS Uktolsea Magani, KMJ, dan untuk nomor teleponnya dapat Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat pada halaman 16. Dan Majelis Sinode juga akan mengadakan acara sharing dan pelatihan itu secara online dan virtual dalam bentuk media Zoom. Itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 10 sampai dengan 13.00 WIB. Untuk meeting ID dan passcode-nya dapat Bapak Ibu lihat pada Warta Jemaat halaman 7 dengan tema menciptakan usaha di rumahan era new normal. Mengenai KPK, untuk Bapak Ibu yang belum membayar kewajibannya sebagai anggota jemaat, yaitu dalam hal ini mengenai KPK, terutama untuk yang tahun 2019, semoga maksudnya mohon segera dilunasi untuk pembayaran KPK pada tahun 2019. Ya, demikian Warta Jemaat malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudaraku, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.